Ini bagaimana Mas? Kenapa istri saya dioperasi sedangkan saya belum setuju dan juga belum tanda tangan surat persetujuan Mas? Itu perawatnya kayak judes banget gitu loh Mbak. Nah itu kok hari ini dokternya tidak hadir ya Pak ya? Pak, AC-nya tidak berfungsi. Lain kali dijelasin dong sus, jadi saya nggak khawatir. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya mau tanya soal pembayaran di lab tadi. Saya kan peserta BPJS, tapi kenapa ya saya disuruh bayar tunai? Dan kata pihak administrasinya, ini tidak bisa ditanggung BPJS, tapi setahu saya ini bisa ditanggung BPJS. Terima kasih Mbak, sudah datang ke sini. Saya Salwa, bagian penanganan komplain. Boleh saya lihat kartu BPJS dan slip pembayarannya? Ini Mbak, sebenarnya saya tidak masalah jika aturannya begitu. Tapi saya bingung kenapa teman saya yang mendapatkan pelayanan yang sama, dia tidak bayar, sedangkan saya disuruh bayar. Baik, saya mengerti atas keluhan yang dialami oleh Mbak Rukia. Nanti saya akan menghubungi bagian administrasi. Saya akan koordinasikan terlebih dahulu ya Mbak. Baik Mbak Rukia, ternyata memang ada kesalahan saat menginputkan layanan tersebut. Memang ada kesalahan dalam menginputkan tersebut, karena seharusnya layanan laboratorium itu memang masuk ke dalam paket yang ditanggung oleh BPJS. Terima kasih ya Mbak atas keluhannya. Nanti kami akan melakukan pengembalian dana 1-2 hari. Nanti akan kami hubungi kembali apabila sudah bisa diambil. Kami juga akan menghubungi bagian administrasi agar lebih teliti. Oh iya Mbak, baik. Terima kasih, saya sangat menghargai informasi yang Mbak berikan, sangat jelas. Terima kasih ya Mbak atas pengertian dan masukannya. Semoga tidak ada lagi keluhan seperti ini. Oh iya Mbak, saya harap juga jangan ada lagi yang seperti ini. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya ingin menyampaikan keluhan bahwa kondisi ruang rawat inap 205. Baik Ibu, ada masalah apa di kamar Ibu? Jadi gini, dari kemarin sore saya rasa ruangan saya itu seperti tidak disapu dan ada debu di beberapa sudut yang membuat saya tidak nyaman untuk beristirahat. Oh baik, mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan Ibu ya. Seharusnya kondisi ini tidak terjadi. Terima kasih sudah menyampaikan keluhan ini kepada kami. Ini akan membantu kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saya harap setelah ini masalah ini agar segera ditangani dan saya ingin beristirahat dengan nyaman dan agar segera pulih kembali. Tentu Ibu, saya akan segera mencatat keluhan Ibu dan akan menyampaikan ke bagian kebersihan supaya segera dibersihkan dan dicek kondisi kamar Ibu. Dan saya juga akan memastikan bahwa mereka akan mengecek kondisi kamar Ibu, memeriksa apa yang menyebabkan bau dari kamar Ibu dan menanganinya. Terima kasih Mbak atas respon Mbak yang sangat baik. Kedepannya akan lebih baik lagi ya Mbak ya. Ya tentu Ibu, saya akan menindaklanjuti ini dan sebagai permohonan maaf kami bahwa kami akan memastikan kamar Ibu segera dibersihkan dan memastikan dibersihkan secara menyeluruh dalam waktu yang sesingkat mungkin. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Untuk saat ini hanya itu saja Mbak yang ingin saya sampaikan. Baik, jika tidak ada hal lain, kami akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Ibu. Kami akan segera menindaklanjutinya dan akan segera saya sampaikan jika informasi lebih lanjut setelah kamar itu dibersihkan. Baik Ibu, jika tidak ada hal lain, kami akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Saya akan segera menyampaikan informasi yang lebih lanjut setelah kamar itu dibersihkan. Dan apabila Ibu ada kebutuhan lain atau
keperluan lain jangan ragu untuk menghubungi kami. Semoga Ibu lekas sembuh ya Bu. Terima kasih banyak Mbak atas respon pelayanan yang udah Mbak berikan. Ya, sama-sama Ibu. Silakan. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Ada yang sudah bantu Bu? Iya, saya Ibu Anton. Saya ingin menyampaikan keluhan saya. Kemarin saya dirawat di ruangan anggrek. Jadi begini Mbak, kemarin saya habis dirawat di ruangan anggrek. Saya merasa ada yang menjanggal karena saya tuh tiba-tiba sore itu diganti infus yang baru, tapi tidak dijelaskan sama si suster ini. Jadi merasa saya ini khawatir gitu loh Mbak, nanti ke depannya saya gimana kan saya nggak tahu. Baik Ibu, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya yang terjadi. Hal ini seharusnya tidak terjadi. Seharusnya petugas tersebut memberitahu sebelum prosedur itu dilakukan. Apakah Ibu ingat siapa suster yang berjaga waktu itu? Kalau yang saya baca dari name tag itu kayaknya namanya Dewi Mbak. Baik Ibu, Suster Dewi di ruangan anggrek ya Bu. Baik, kami akan mencatat keluhan Ibu. Sekali lagi saya meminta maaf ya Bu atas ketidaknyamanannya. Kami akan membuat laporan ini dan menindaklanjuti keluhan Ibu. Kami akan menginfokan kepada Ibu 2 kali 24 jam atas laporan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya harap kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya Mbak ke pasien-pasien lain. Jadi maksudnya kalau misalnya ada pergantian infus atau infus saya diganti ya tolong dijelaskan. Saya diberi obat juga saya tidak dijelaskan Mbak. Ya, baik Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Kami akan menindaklanjuti kasus ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Permisi Bu. Mengapa antrian pendaftarannya sangat lama sekali, tidak seperti biasanya? Saya sudah menunggu lama di sini. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dita Triskapati di sini sebagai petugas pendaftaran. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah menunggu. Tapi sebelumnya saya minta maaf atas ketidaknyamanannya karena lama waktu tunggu pendaftaran. Iya, saya sudah menunggu hampir 1 jam lebih di sini. Iya Ibu, maaf karena pada saat ini sedang adanya peningkatan jumlah pasien dan sistem kami sedang sedikit error. Tapi kami sudah berusaha untuk memperbaikinya Ibu. Lalu berapa lama proses perbaikan akan dilakukan? Kami sedang berusaha secepat mungkin untuk memperbaiki sistem keeroran itu Ibu. Dan untuk sistem pendaftarannya tetap berjalan namun secara manual, tidak secepat biasanya karena keterbatasan pegawai. Oh, kalau begitu mengapa tidak menyediakan pendaftaran secara online? Jadi bisa mendaftar lewat rumah saja, lebih praktis dan cepat. Ya Ibu, untuk sistem pendaftaran online sedang kami usahakan akan diluncurkan secepatnya. Dan kami juga akan berusaha menambahkan staf agar ketika terjadinya error untuk permasalahan pendaftaran bisa diatasi dengan cepat. Untuk sementara ini Ibu mohon bersabar, kami akan memanggil Ibu dan untuk melakukan pendaftaran. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Pagi Mas. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya ada keluhan nih di pelayanan ruang rawat inap. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya Ibu? Jadi kan semalam saya lagi nunggu suami saya tuh yang dirawat di ruangan 207. Terus sekitar jam 11 malam kondisi suami saya tuh sempat menurun. Saya udah panggil-panggil perawat tapi dia nggak datang-datang sampai 25 menit. Terus pas dia datang pun dia bilang terlambat karena harus menangani pasien yang lain. Gimana tuh Mas? Oh iya Ibu, sebelumnya kami memohon maaf ya Ibu atas ketidaknyamanan dan keterlambatan kami dalam melakukan pelayanan. Iya Mas, saya khawatir soalnya saya perhatiin kayaknya perawatnya nggak cukup ya untuk menangani pasien-pasien yang ada di ruangan rawat inap. Ya Ibu, kami akan segera meneruskan kejadian tersebut ke bagian keperawatan dan manajemen rumah sakit. Dan kami juga akan melakukan evaluasi mengenai petugas yang berjaga pada shift malam dan mencari solusi agar pelayanan kita tetap berjalan maksimal. Iya, soalnya kan ini menyangkut keselamatan pasien ya Mas. Saya takutnya nanti ada
kejadian yang lebih parah daripada ini hanya karena perawatnya kurang di shift malam. Ya Ibu, kami akan mengupayakan penambahan penjagaan perawat pada shift malam itu. Iya, soalnya saya cuma pengen pelayanan yang terbaik buat suami saya sama buat pasien-pasien yang lain. Ya Ibu. Oh iya Ibu, sebelumnya Ibu apakah mengenali perawat yang berjaga pada shift malam tersebut ya Ibu? Saya nggak sempet lihat namanya sih Mas, cuman yang saya perhatiin dia itu laki-laki, masih cukup muda, terus dia juga pakai seragam warna biru. Oh Ibu, terima kasih ya atas informasinya. Kami akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Iya Mas, terima kasih juga ya atas responnya. Saya harap pelayanannya nanti ke depannya lebih baik lagi, terutama di malam hari. Terima kasih kembali ya Ibu atas komplainnya hari ini. Kami semoga suami Ibu lekas sembuh dan pulih. Kemudian kami juga akan selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik. Selamat pagi Bu. Saya Nyaman dari front office. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Permisi Mbak, maaf mengganggu. Saya ini menyampaikan keluhan terkait AC-nya tidak berfungsi di ruangan rawat inap nomor 203. Itu tidak dingin sama sekali, jadi ruangannya panas dan juga pengap. Maaf atas ketidaknyamanannya Bu, dan terima kasih untuk informasinya. Apakah AC-nya benar-benar tidak menyala atau hanya anginnya saja yang keluar? AC-nya menyala, tapi anginnya tidak dingin sama sekali. Sudah coba dimatikan dan dinyalakan kembali, tetap saja terasa panas. Baik Bu, kami akan segera menghubungi bagian teknisi untuk memperbaiki dan mengecek terkait AC-nya. Apakah Ibu ingin kami bantu untuk pindahkan pasien ke kamar yang AC-nya lebih berfungsi dengan baik? Kalau memang bisa, kami lebih nyaman pindah ruangan karena pasiennya sudah gelisah karena kepanasan. Baik Bu, kami akan cari kamar pengganti dan siapkan kamarnya, dan kami akan bantu untuk memindahkan pasien. Mohon tunggu 10-15 menit ya Bu. Untuk terkait AC itu akan kami tindak lanjuti untuk berfungsi lebih baik itu ya Bu. Mohon tunggu ya Bu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kami tunggu informasi selanjutnya. Makasih Bu, maaf atas ketidaknyamanannya. Kami harap masalah ini akan segera tertangani Bu. Mas, ini bagaimana Mas? Kenapa istri saya dioperasi sedangkan saya belum setuju dan juga belum tanda tangan surat persetujuan Mas? Pak, tenang dulu Pak. Kami akan jelaskan dulu situasinya. Kami paham Bapak khawatir. Nggak ada yang perlu dijelasin Mas. Operasi sudah dijalankan. Kenapa nggak ada konfirmasi kepada saya dan juga keluarga saya Mas? Baik Pak. Kami paham Bapak khawatir. Tapi saya jelaskan dahulu ya. Tadi keadaan Ibu Bapak, istri Bapak itu sangat-sangat darurat Mas. Sangat darurat, dan juga dia mengalami pendarahan, dan juga detak jantung bayi Bapak itu sudah menurun drastis Pak. Makanya kami terpaksa untuk melakukan tindakan sesar ini Pak, meskipun tanpa general consent. Memang benar general consent itu perlu Pak, tapi dalam keadaan darurat di dalam SOP kami itu memang diperbolehkan untuk melaksanakan itu. Ini semua demi keselamatan istri dan juga bayi Bapak. Jadi Mas, saya dari tadi nunggu di depan ruang operasi Mas. Kenapa nggak ada konfirmasi ke saya, nggak ada yang nelpon saya Mas? Kenapa Mas? Baik Pak, kami mohon maaf. Tadi dari tim perawat, saya sudah berbicara. Mereka sudah mencoba untuk mengkomunikasikan ke Bapak, sudah mencoba menghubungi Bapak lewat telepon, tapi sudah 3 kali menelpon tidak ada jawaban Pak. Dan pada saat itu dokter tidak punya waktu banyak demi keselamatan istri dan juga bayi Bapak, demi mereka supaya lahir dengan selamat dan juga tetap hidup Pak. Makanya kami terpaksa harus melakukan tindakan sesar itu, meskipun tanpa konfirmasi dari Bapak. Mas, saya orang nggak punya Mas. Biaya operasi ini siapa yang mau nanggung Mas? Saya nggak bakal sanggup untuk membayarnya Mas. Baik Pak, saya paham. Tapi insya Allah ada BPJS Pak. BPJS bisa meng-cover biaya Bapak. Tadi kami sudah konfirmasi ke pihak BPJS-nya, dan juga karena ini keadaannya darurat juga, insya Allah bisa dibantu. Insya Allah asalkan persyaratan secara administratifnya bisa terpenuhi dengan baik dan juga dokumennya bisa lengkap semua, nanti kami bantu juga Bapak untuk memenuhi dokumen-dokumen tersebut. Insya Allah biaya operasinya bisa tercover, dan juga yang penting sekarang istri Bapak dan juga bayi Bapak itu lahir dengan selamat. Lalu di mana Mas istri dan juga anak saya Mas? Oh, iya. Gimana kondisi mereka Mas?
istri Bapak sekarang ada di ruang pemulihan. Bayi Bapak lahir dengan selamat, alhamdulillah, dan juga istri Bapak tidak mengalami hal-hal yang terlalu serius juga. Nanti saya akan telepon ke perawat untuk mengantarkan Bapak ke ruang pemulihan supaya nanti ada dokter yang bakal mendatangi Bapak dan juga menjelaskan kondisi istri dan juga bayi Bapak. Oke mas, saya mau menengok istri dan juga anak dulu mas. Baik Pak, saya teleponkan dulu perawatnya Pak ya untuk mengantarkan Bapak ke ruangan pemulihan sana. Baik, makasih mas. Sama-sama Pak. Mohon maaf ya Pak ya, kami mohon maaf atas Iya ketidaknyamanan. mas. Selamat pagi. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, di sini saya kan kemarin kan sudah ini isi penyakit dalam. Nah itu kok hari ini dokternya tidak hadir ya Pak ya? Mohon maaf Pak, atas nama dokter siapa ya kalau boleh tahu? Mungkin namanya Dokter Agus. Oh, Dokter Agus kemarin ngambil cuti untuk seminggu ke depan, jadi kemungkinan besar beliau mau ngambil kerjanya lagi di minggu depannya Pak. Waduh, gimana sih Pak? Ini saya kan mau ini Pak, mau periksa. Pak, Bapak bisa ngambil opsi dokter lain atau mau menunggu tapi pemeriksaannya di minggu depan, bagaimana Pak? Saya berkeinginan untuk ke Dokter Tommy lagi Pak. Ya kok Tommy Agus lagi Pak? Aduh, sekali lagi saya mohon maaf banget Pak, karena ya itu tadi, karena beliau ngambil cuti untuk minggu depan. Maksudnya ngambil cuti sampai minggu depan, jadinya beliau bisa masuk kerja lagi di minggu depannya. Oke, nggak apa-apa lah Pak. Udah untuk mengambil obatnya. Jadi mau Masuk dengan opsi dokter lain ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak ya masukannya. Sama. Silakan masuk Ibu, silakan duduk. Selamat siang Ibu, saya Dina, petugas pelayanan komplain. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya tuh mau menyampaikan keluhan gitu tentang perawat yang ada di sini. Jadi kan saya tadi kan habis kontrol gitu pasca operasi gitu. Terus saya tuh masih pengen tanya-tanya sama perawatnya. Tapi tuh perawatnya kayak judes banget gitu loh Mbak, kayak buru-buru kan. Jadi saya kurang nyaman gitu loh. Saya mohon maaf Ibu atas ketidaknyamanan yang Ibu alami. Hal ini bukan standar pelayanan yang kami harapkan di rumah sakit A. Apakah Ibu bisa menjelaskan lebih detail tentang apa yang menurut Ibu yang merasa kurang nyaman? Jadi kan saya tadi pagi habis kontrol ya Mbak sama dokter yang nanganin saya sama satu perawat gitu. Tapi saya nggak tahu namanya soalnya nemteknya nggak kelihatan gitu. Terus kan saya masih mau tanya-tanya nih tentang luka saya karena kan saya kan baru pertama operasi ya Mbak, jadi kan masih butuh penjelasan yang lengkap gitu. Tapi kok perawatnya tuh kesannya buru-buru gitu, jawabnya singkat, diajak ngomong nggak natap-natap mata saya gitu. Jadi kan saya kan kurang nyaman gitu. Saya merasakan kekecewaan yang Ibu alami. Saya akan menindaklanjuti keluhan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf ya Ibu atas kejadian yang Ibu alami. Saya akan berkoordinasi dengan Ibu Rina selaku koordinator perawat untuk menindaklanjuti kasus ini dari berbagai sisi. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktu besok untuk datang lagi ke sini atau bisa dihubungi? Saya bisa bersedia datang lagi besok Mbak, ini aja saya. Baik Ibu, saya akan atur jadwalnya. Apakah saya boleh meminta nomor telepon Ibu untuk dihubungi? Boleh Mbak, catat aja. Terima kasih Ibu atas komplain Ibu. Saya akan membuat hal ini sebagai pelajaran kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami di rumah sakit kami. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak, saya sih berharap nggak ada kejadian serupa yang terulang lagi gitu. Kalau gitu saya permisi ya Mbak. Iya, terima kasih Bu, selamat siang. Permisi Mbak, ya, silakan duduk Ibu. Jadi saya tadi bertanya kepada petugas informasi mengenai ruang rawat inap anak, tapi jawabannya sangat singkat. Katanya di lantai 2 Bu, cari aja di ujung sana. Saya sudah coba cari tapi tidak ketemu. Kalau begini bagaimana saya bisa percaya dengan pelayanan seperti ini? Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini Bu. Saya bisa memahami kekhawatiran Ibu, apalagi saat sedang mengurus anak yang sedang sakit. Terima kasih karena sudah menyampaikan hal ini. Kami akan segera tindak lanjuti agar tidak terjadi lagi. Saya datang ke sini karena anak saya demam tinggi dan dokter ujuk-ujuk rawat inap, tapi malah dibuat pusing. Begini, bagaimana saya bisa percaya dengan rumah sakit seperti ini? Sekali lagi mohon maaf ya Ibu.
Seharusnya petugas informasi memberikan arahan yang jelas dan sopan. Tindakan tersebut tentu tidak sesuai dengan standar pelayanan kami. Akan tetapi, Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan bantu langsung sekarang dan mengantar Ibu ke ruang rawat inap anak. Boleh saya tahu nama pasiennya, Ibu? Nama anak saya Nabila Putri, usianya 6 tahun. Baik, Ibu, akan saya cek terlebih dahulu di sistem untuk memastikan ruangannya. Iya, Bu, jadi anak Ibu diarahkan ke ruang Bougainville lantai 2 sayap kiri. Sekarang saya antar ya, Ibu. Mari. Jadi nanti ketika Ibu udah tiba di ruang Bougainville, perawat akan melakukan asesmen awal. Nah, dokumen yang Ibu butuhkan adalah KTP, BPJS atau asuransi jika ada, dan surat rujukan dari dokter. Kalau ada yang membingungkan, nanti saya siap bantu ya, Bu. Terima kasih ya Mbak Yit, sekarang saya jadi lebih tenang. Tolong ya Mbak, nanti sampaikan kepada petugas informasi, jangan sampai keluarga pasien lainnya diperlakukan seperti saya. Pasti Bu, saya akan melaporkan kejadian ini kepada koordinator informasi. Kami juga akan memberikan pelatihan ulang agar seluruh petugas memberikan pelayanan yang komunikatif dan empatik. Terima kasih ya Ibu Nia atas masukannya, ini sangat membantu kami dalam memperbaiki pelayanan. Silakan Bu, ini ruangannya. Kalau Ibu butuh bantuan lainnya, jangan ragu untuk datang ke meja customer service ya. Permisi Bu, ya silakan masuk Mbak. Ada keluhan apa ya Mbak? Saya mau komplain Bu, ibu saya ini 2 hari ngerasa lemas, terus pusing Bu. Setelah saya cek lagi, obat yang biasanya ibu saya minum itu amlodipin 5 mg, tetapi yang diberikan oleh dokter itu 10 mg Bu. Terima kasih atas informasinya Mbak ya. Saya sangat menghargai komplain dari Mbaknya. Kami akan segera melakukan cek dan klarifikasi sama tim medisnya langsung. Jadi Mbak mohon bersabar dan tunggu sebentar ya Mbak. Ya Mbak udah mau nunggu. Setelah kami melakukan pengecekan, ternyata memang benar ada kesalahan pemberian dosis obat untuk Ibu Lina. Saya sebagai dokter meminta maaf atas kesalahan tim medis yang seharusnya dosisnya 5 mg ternyata yang diberikan 10 mg. Kami akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu secara ketat dan melakukan evaluasi. Baik Bu, saya harap buat kedepannya lebih teliti lagi. Terima kasih juga buat informasinya. Kami juga akan membuat laporan insiden dan melakukan perbaikan sistem untuk kedepannya agar kejadian seperti ini nggak keulang lagi Mbak. Mbaknya juga bisa dapetin hasil dokumentasinya jika Mbak mau. Terima kasih buat informasi dan kejujurannya. Saya hanya ingin ibu saya mendapatkan pelayanan yang tepat dan aman. Permisi Bu, mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya ingin melaporkan masalah terkait kamar mandi di ruang rawat inap saya. Jadi sejak tadi pagi tidak ada air di kamar mandi tersebut dan kamar mandinya pun juga sangat kotor. Sudah coba saya cek beberapa kali, tetapi tetap tidak bisa digunakan. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu atas laporannya dan maaf ya Bu atas ketidaknyamanannya. Dan juga kami akan segera menghubungi pihak petugas kebersihan untuk membersihkan kamar mandi Ibu. Dan juga pihak teknisi air untuk melihat pasokan airnya ya Bu. Terima kasih ya Bu, saya sangat merasa lebih tenang jika ada bantuan dan perhatian dari pihak rumah sakit. Semoga masalah ini segera selesai ya Bu. Tentu Ibu akan kami bantu untuk mencari kamar mandi lain ya Bu yang lebih dekat dan juga lebih proper ya Bu. Baik, saya harap masalah ini segera ditangani ya, karena saya juga sangat kesulitan jika tidak ada kamar mandi yang layak untuk digunakan. Apalagi untuk kebutuhan sehari-hari, kan sangat penting. Tentu Ibu, saya sangat mengerti bahwa fasilitas yaitu kamar mandi sangat penting ya Bu, bagi kesehatan dan juga kenyamanan dari pasien itu sendiri, terutama Ibu ya, yang sedang dirawat. Dan juga saya akan terus memantau Bu perkembangannya. Juga, apakah Ibu bersedia untuk mencarikan alternatif kamar mandi lain Bu yang lebih proper? Jika bisa, saya sangat menghargai bantuan tersebut. Karena untuk saat ini, saya sangat sulit untuk berjalan jauh. Apalagi saat ini saya sedang
terbatas. Jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu, kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi Ibu dan juga pasien lainnya. Terima kasih ya Bu, saya tunggu kabar selanjutnya. Ya. Mas, customer service ya? Iya. Silakan duduk terlebih dahulu. Mas, saya mau menyampaikan komplain. Kemarin itu bapak saya itu kan dirawat di sini terus waktu saya jenguk katanya kalau misalkan di ruangan lansia itu nggak ditemenin di kamar mandi, nggak ditemenin makan, nggak disuapin. Emang nggak ada yang jaga teman perawatnya? Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Anja dari customer service. Terima kasih telah melaporkan kejadian apa yang dialami oleh ayah Bapak. Sebelumnya saya juga turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada ayah Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian yang terjadi. Aduh lupa. Tanya, jadi gimana? Kan udah diceritain tadi. Lagi. Oh iya. Oh, ini masih lanjut. Lanjut tadi dikasih. Oh lanjut. Baik, bisa Bapak ceritakan kronologi kejadiannya bagaimana Pak? Sebenarnya udah beberapa kali Mas ini nggak diawasi. Nah waktu hari Minggu itu kan jenguk tahu aku. Terus kata perawatnya sih yang cerita ke saya, katanya memang ini jarang diawasin. Terus aku juga ngelihat kakinya bapakku kok malah biru-biru, apa kepleset. Terus katanya juga memang kepleset, ternyata bapakku kepleset, makan sendiri, terus pokoknya kayak nggak diurus Mas. Nah aku ya gimana lah, kalau udah percaya sama rumah sakit ini malah nggak dilayani. Baik, saya paham. Jadi memang ini kelihatannya sebuah pelanggaran SOP yang ada. Sekali lagi kami mohon maaf, nanti juga akan kami membuat laporan, akan kami laporkan kepada kepala ruangan dan manajemen itu Pak. Tapi emang sebenarnya ada SOP-nya nggak Mas? Ada Pak. Jadi kita juga ada SOP-nya terkait penanganan lansia, dan juga kita juga ada laporan mengenai kinerja dari karyawan dan juga mengumpulkan, mendokumentasikan keluhan-keluhan seperti yang Bapak keluhkan. Jadi ketika kami sudah mengumpulkan, kami evaluasi dan akan segera kami tindak lanjuti. Seperti itu. Mas, pokoknya ya aku berharap rumah sakitnya nggak lalai lah. Ya semoga aja nggak ngerembet sama pasien-pasien lain. Saya juga masih percaya sama rumah sakit ini, makanya saya komplain kok nggak diurus bapakku kan, takutnya kenapa-napa. Jadi ya kedepannya hati-hati lah Mas, tolong kayak gitu tuh tolong diperhatiin, soalnya riskan terkaitannya sama orang tua. Nah, orang tuaku kalau nggak ada nanti kan bingung, toh saya malah sedih masalah rumah sakit. Saya masih percaya Mas. Terima kasih. Ini saya juga mewakili terima kasih banyak kepada Bapak, karena kepercayaan dari Bapak ini sangat berarti bagi kami. Ya, kejadian-kejadian ini akan segera kami tindak lanjuti dan juga mengajak kami untuk memperbaiki keadaan seperti ini. Jadi nanti laporannya 2x24 jam akan segera kami kabari ke Bapak. Oke, terima kasih Mas ya. Ya, terima kasih Pak. Semoga saya Bapak semoga lekas pulih, amin, sehat, dan juga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih atas waktu. Terima kasih Mas. Permisi Bu, saya melapor. Silakan duduk Ibu. Perkenalkan, saya Lindang Sulistianingsi dari tim Customer Service. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau komplain soal perawat di ruang rawat inap lantai 3. Dia bicara kasar sama saya. Padahal saya cuma nanya jadwal minum obat anak saya. Masa saya dibentang-bentang, emangnya saya salah apa? Ibu, saya mengerti tentang ketidaknyamanan yang Ibu alami. Atas pengalaman ini, bolehkah saya tahu nama Ibu dan kapan tepatnya kejadian ini terjadi? Nama saya Alif. Kejadiannya baru tadi sekitaran jam 8 lah. Saya datang jenguk anak saya. Terus saya nanya jadwal obat. Perawatnya malah jawab ketus. Iya Bu, tunggu, masih banyak pasien yang lain. Nada bicaranya itu loh, kayak saya ini ngerepotin banget. Saya sangat memahami.
kekecewaan Ibu tentang pelayanan yang perawat kami lakukan. Saya meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kalau boleh tahu, saya ingin bertanya tentang nama perawat dan bagaimana ciri-ciri yang Ibu maksud ya Bu? Namanya Sterlina, orangnya tinggi, rambutnya diikat. Baik Bu Alif, pertama-tama saya mau minta maaf atas nama tim perawat kami. Apa yang dilakukan Ibu Alif, apa yang dialami Ibu Alif tidak sesuai dengan standar pelayanan di rumah sakit kami. Saya akan mencatat keluhan ini untuk dibicarakan kepada kepala perawat agar ditindaklanjuti. Iya, harus dibicarakan, biar dia nggak begitu sama pasien lain. Benar sekali Bu, kami sangat menghargai masukan ini karena membantu kami meningkatkan kualitas pelayanan. Saya juga ingin bertanya, apa ada yang bisa saya bantu terkait jadwal obat anak Ibu yang tadi Ibu ingin tanyakan? Oh iya, anak saya Jenny di kamar 307. Saya cuma mau tahu kapan jadwal obat diabetesnya. Soalnya dia bilang tadi pagi belum dikasih. Baik Bu, tunggu sebentar saya cek dulu. Untuk obat diabetes atas nama Nak Jenny dijadwalkan pukul 9 pagi dan 7 malam. Mungkin tadi pagi saat Ibu bertanya sedang disiapkan Bu. Oh begitu. Tetapi tetap saja informasi ini harus disampaikan dengan baik kepada Ibu. Ada yang masih bisa saya bantu? Tidak sih, sepertinya. Sama-sama Bu Alif, saya akan memastikan komplain ini ditindaklanjuti. Kami akan melakukan evaluasi dan peningkatan dalam komunikasi kepada keluarga pasien. Jika berkenan, bolehkah saya meminta nomor telepon Ibu untuk menghubungi update terkait tidak lanjut masalah ini? Ini ya Sus, tolong ya Sus, saya nggak mau ada pasien lain yang diperlakukan seperti itu. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk ketersediaannya berbagi pengalaman ini. Masukan yang Ibu berikan berharga bagi kami untuk lebih baik